Saudaraku memberiku kalung panjang umur. Namun aku malah memakaikannya di leher adik perempuanku yang bodoh. Karena di kehidupan lalu setelah memakainya aku demam tinggi 7 hari berturut-turut. Setelah sembuh hidupku selalu sial miskin dan melarat. Bahkan makan pun sulit. Sementara saudaraku hidup mujur keluar rumah dapat uang beli lotre selalu menang. Tak sampai 10 tahun aku pun tewas tertabrak mobil. Sebelum mati seorang dukun yang pernah meramal nasibku lewat. Dia bertanya heran, nasibmu seharusnya mulia dan rezekimu lancar. Mengapa bisa berakhir tragis seperti ini? Saat itu aku baru sadar ternyata takdirku. Sejak usia 20 saat dia memakaikan kalung itu. Sudah ditukar. Saat membuka mata lagi, aku kembali ke saat dia hendak memakaikan kalung panjang umur. Aku mencibir dingin jika dia ingin menukar nasib kayaku. Maka akan kuberikan nasib bodoh padanya. Pintu terbuka keras dengan suara gedebuk. Saudaraku Fukin masuk sambil membawa kue. Barulah teman sekamar sadar hari ini ulang tahunku. Ya ampun Fukin, kamu perhatian sekali. Iri sekali Ye Qiu punya saudara sepertimu. Tidak kau wajarkan berbuat baik pada Xiao Qiu. Dia menyodorkan sebuah kotak hadiah. Menyuruhku membuka dan melihat apakah aku suka. Kubuka dan kulihat kalung panjang umur dari emas murni. Terukir kata panjang umur 100 tahun. Ini pasti mahal sekali. Di kehidupan lalu, aku terharu karena Fukin ingat ulang tahunku. Dan makin tersentuh melihat hadiah semahal ini. Namun aku tak tahu bahwa kalung ini adalah kalung iblis. Xiao Qiu, biar kupakaikan. Aku memilih hadiah ini lama pasti cocok untukmu. Hatiku terkejut, kalung ini dibuat khusus dan dipoles. Jika kupakai seumur hidup pun tak akan bisa dilepas. Memikirkan itu aku segera menghindar. Xiao Qiu, apa maksudmu? Apa kamu tidak suka hadiah dariku? Ini uang hidup setengah tahun yang kukumpulkan sedikit demi sedikit. Sudahlah toh sejak awal aku memang tidak disukai. Hadiahku juga sampah makanya dibenci. Ye Qiu, ini adalah ketulusan Fukin. Seberapa dingin hatimu sampai mengabaikannya. Aku benar-benar salah menilaimu. Kalau begitu kami juga tidak jadi memberimu hadiah. Niat dan hadiahnya sudah kuterima. Tapi di leherku sudah ada kalung. Jadi untuk sementara tidak kupakai yang ini. Yang kuberi jauh lebih mahal dari punyamu. Masa tidak pantas kau pakai di lehermu? Tepat saat itu, suara adikku Ye Xiu terdengar dari bawah. Ah, turun-turun. Maaf ya Fukin. Hari ini keluargaku mengajakku makan di luar. Merayakan ulang tahunku yang ke-22 aku harus segera turun. Setelah berkata begitu aku langsung kabur turun. Tak disangka Fukin ikut turun dan menarik tanganku. Xiao Qiu, coba pakai saja. Kamu pasti akan suka. Meski aku sudah menerimanya, dia tetap bersikeras tidak berhenti sebelum memakaikannya. Ye Xiu melihat itu lalu mendorong Fukin dengan keras. Dia sudah bilang tidak mau, kenapa masih memaksa? Fukin terkejut dan berdiri terpaku. Aku hanya bisa berdalih ada urusan lalu menarik adikku pergi. Tak disangka malam itu Fukin mengunggah adikku di dinding media sosial. Disertai foto yang diambil orang saat itu. Saat adikku mendorongnya wajahnya tampak kebingungan. Jelas berniat baik memberi hadiah tapi adiknya malah memarahi. Apa benar aku yang salah? Di bawah banyak komentar yang menggiring opini. Perempuan ini otaknya bermasalah, cowoknya tampan dan baik. Jauhi saja saudara ini. Yang bermarga yaitu ya jujur saja. Setiap lihat adiknya rasanya ngeri. Orang bodoh kenapa harus hidup? Seharusnya langsung dicekik sampai mati. Popularitas postingan terus meningkat. Jelas ada yang membeli buzzer bayaran. Dalam sekejap ratusan komentar bermunculan. Semuanya menyerang aku dan adikku. Aku marah sampai pusing. Setelah agak tenang, aku menatap kalung panjang umur penukar takdir itu. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di kepalaku. Namun aku tidak tahu apakah pikiran itu benar atau salah. Apakah aku benar-benar berhak menentukan hidup orang lain? Adikku Ye Xiu duduk di sofa dengan tatapan kosong. Air liur mengalir. Jarak matanya lebar dan pupilnya kecil. Terlihat cukup menyeramkan. Selama bertahun-tahun, keluarga kami hampir tidak pernah berani membiarkannya keluar sendiri. Ibu bahkan berhenti bekerja demi menemaninya. Apakah semua ini benar-benar baik? Jika aku memberimu takdir Fukin, kamu memang akan menjadi normal. Namun juga ditakdirkan tak hidup melewati usia 35 tahun. Tapi jika keadaan dibiarkan dan kamu bertambah tua, menghadapi pilihan seperti ini, aku justru tidak tahu harus berbuat apa. Baik-baik kakak, aku tertegun dan menyadari dia sedang menjawabku. Air mataku langsung mengalir deras. Adik terkurung dalam tubuh ini pasti lebih menderita dari yang kubayangkan. Maka aku pun mengambil kalung panjang umur itu, dan dengan sungguh-sungguh memakaikannya padanya. Kehidupan lalu Fukin merampas kekayaanku. Menikmati kemewahan seumur hidup, membuatku mati muda. Kehidupan ini gilirannya membayar harga. Ku beri dia takdir menjadi bodoh, lihat sanggup tidak dia menanggungnya. Aku pergi ke toko emas membeli kalung serupa dan memakainya sendiri. Kembali ke asrama, Fukin dengan senang hati berfoto denganku dan mengunggahnya. Dengan tulisan bermakna ganda, dewa rezeki masuk rumah. Tepat saat aku mengira semuanya berjalan lancar,
Tanda-tanda yang sama seperti kehidupan lalu kembali muncul. Demam tinggi tak kunjung turun, tenggorokan serak terbaring lemah. Aku semakin panik namun tak ada tempat mengadu. Sementara Fukin setelah memastikan aku memakai kalung itu langsung pindah dari asrama. Bahkan tak mau berpura-pura lagi. Aku menggertakkan gigi menahan tubuh yang sakit parah. Dan menemukan kembali dukun yang dulu meramal nasibku. Setelah tahu seluruh duduk perkaranya, dia berkata pasti ada sesuatu yang belum kutemukan. Menyuruhku pulang dan mencari dengan teliti. Aku tak punya pilihan. Ku membongkar semua barang pemberian Fukin. Namun tetap tak menemukan apa-apa. Saat putus asa aku refleks mengguncang sarung bantal. Tak disangka sebuah boneka kertas kecil jatuh melayang. Wajahnya sangat mirip Fukin. Di belakangnya tertulis tanggal lahir, jam dan sio miliknya. Aku segera membawa boneka kertas itu menemui dukun. Itu dia, kalung dan boneka kertas bekerja bersamaan. Dan karena kamu pernah menyentuh kalung itu, efeknya padamu menjadi jauh lebih kuat. Untung kamu menemukannya lebih awal. Aku langsung berkeringat dingin. Hari itu juga aku meletakkan boneka kertas di bawah bantal adikku. Dan meminta orang tua mengawasinya saat tidur. Keesokan harinya demamku perlahan turun. Di kehidupan ini aku ingin melihat bagaimana Fukin bisa menikmati hidup seperti dulu. Tak lama kemudian adik perempuanku demam membuat orang tua panik. Mereka hendak membawanya ke rumah sakit. Aku menghentikan mereka. Aku bilang demam ini akan segera turun. Dan mereka akan memiliki seorang putri yang normal. Orang tua ragu dan sulit mempercayainya. Demi tidak menimbulkan kecurigaan Fukin, aku terus berpura-pura sakit. Lalu mengirim pesan lewat WeChat kepadanya. Bisakah kamu membantuku membelikan makan siang? Tidak punya tangan sendiri ya? Kira orang lain itu ayahmu ya? Aku kira kita ini saudara. Kenapa kamu tega memperlakukanku seperti ini? Saudara apaan bangsat? Dari dulu aku sudah muak melihatmu. Putus hubungan saja. Apa sebenarnya kesalahanku padamu? Pesan terkirim tapi hanya muncul tanda seru merah. Dia memblokirku. Aku langsung memotret layar percakapan dan mengunggahnya ke status. Saat aku sakit, saudara ini bahkan tak mau membantuku membeli makanan. Bahkan memutuskan hubungan denganku. Apakah aku yang salah? Lini masa langsung ramai diperbincangkan. Ternyata diam-diam dia orang seperti itu pantas saja. Pria ini benar-benar pandai bersandiwara bermuka dua. Siapa yang berani berteman dengannya?